darah Yesus. Tuhan lawat jamaah setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang mereka pergumulkan dalam hidupnya, biar tangan pertolongan-Mu Kau ulurkan kepada setiap pribadi. Engkau membuka jalan keluar dan Engkau memberikan satu pengertian. Yang sakit Tuhan sembuhkan, problem ekonomi keuangan juga Tuhan beri jalan keluar dan berkati mereka, pulihkan Tuhan. Urusan rumah tangga juga Tuhan pulihkan. Apapun Tuhan yang mereka pergumulkan, yang belum ada pekerjaan pun Tuhan tolong buka jalan, diberkati punya pekerjaan. Demikian pula mereka yang belum hamil, tolak segala kemandulan, diberkati supaya hamil. Yang belum punya jodoh pun diberkati punya jodoh. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah mereka, karena kebenaran-Mu ini merupakan benteng kekuatan dan dasar dalam kami semua membangun iman kami Tuhan. Supaya firman-Mu memberi pencerahan yang baru, kekuatan dan melihat harapan yang baru. Sehingga anak-anak-Mu menjadi kuat kembali dan diberkati dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin, haleluya. Tepuk tangan dulu untuk kita, luar biasa. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa terus ya. Hujan sepanjang malam ini. Ya. Pagi hari ini saya akan mengajar saudara tentang darah Yesus. Ini mau Paskah soalnya. Saya kepengen jemaat saya itu benar-benar punya iman, mengerti tentang kekuatan darah Yesus ini. Sehingga darah itu saudara, hidup dalam imanmu. Engkau akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena darah Yesus itulah yang membebaskan hidup kita semua ini dari dosa, dari hukuman kekal. Ya. Darah binatang, darah manusia tidak bisa. Dan darah Yesus itu benar-benar darah ilahi. Enggak ada campurannya darah Maria. Banyak orang Kristen sendiri yang ragu-ragu. Pak, apa enggak kecampur di dalam rahimnya Maria dikandung? Enggak. Sama sekali di dalam aliran pembuluh darah Yesus enggak. Sesuai penyelidikan Dr. William Standish Reed, saudara, dari kota Tampa, Florida, Amerika. Ya, dia menyelidikin tentang sperma, tentang telur wanita, ya, tentang proses terjadinya baby. Dikatakan di buku itu, kalau sperma laki-laki itu tidak mengandung darah. Telur wanita juga tidak mengandung darah. Mereka baru ada darah ketika ada pembuahan di indung telur itulah terjadi darah. Wah, luar biasa Tuhan kita, tepuk tangan untuk kita, luar biasa. Haleluya. Bahwa kita diciptakan itu ajaib. Ya. Luar biasa. Menarik sekali pelajaran ini, Bro. Ya. Nah, disitulah ditentukan gen kita, ditentukan jenis darah kita. AB apa A, apa B, apa O. Ya, di situ. Langsung dibungkus sama plasenta. Tidak lagi darah Maria yang mengalir itu masuk dalam darahnya baby. Itu waktu terjadi tadi, pembuahan tadi. Begitu jadi, darah. Ya, sudah selesai. Demikian juga proses Yesus. Ya. Ketika Maria disamperin sama malaikat Tuhan, malaikat bilang sama Maria, Maria kamu akan mengandung dari Roh Kudus dan anak dalam kandunganmu itu disebut anak Allah. Loh, bagaimana aku mengandung? Aku belum nikah loh. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau dan kamu akan mengandung dan anak itu disebut anak Allah. Maria ngerti prosesnya. Ya oke. Jadi di situ deh. Ketika Maria percaya, Maria Roh Kudus turun atas Maria, Maria dinaungi kuasa Roh Kudus, di situ diciptakan janin. Dan darah dari surga, tubuh dari surga. Lalu dibungkus plasenta, dititipin di rahimnya Maria. Jadi di aliran pembuluh darah daripada
Yesus tidak ada campuran darahnya Maria. Tepuk tangan Yesus kita luar biasa. Amin. Kita diselamatkan oleh darah itu, saudara. Ya. Jika oleh darah itu, saudara, kalau saya ini belajar Alkitab tentang darah, saya paling senang. Saya punya iman tumbuh. Darah itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena darah yang tercurah itulah saudara dan saya dilepaskan dari hukuman kekal. Saudara dan saya bisa disembuhkan, dipulihkan, dihapus dosa kita oleh darah Yesus. Ya. Iman tumbuh. Kita penuh pengertian. Dan ternyata darah itu setelah menumbuhkan imanmu, engkau mulai mempercayai tentang kuasa darah. Bukan cuma beriman aja, gunakan. Tuhan mau kita gunakan. Pakai. Sebagai senjata Allah. Kita punya senjata Allah kuasa nama Yesus. Kita punya senjata Allah kuasa Roh Kudus. Kita punya senjata Allah kuasa apa? Darah Yesus. Ya, coba Ibrani 10 ayat 5 dulu. Kita baca sama-sama. Ya, ini sudah ada. Kita baca ya. 3, 2, 1. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia ini siapa? Yesus. Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan apa? Tubuh bagiku. Nah, ketika Maria percaya, diciptakan. Wah, dahsyat. Makanya ketika Yesus darahnya dicurahkan di kayu salib, dia menghapus semua dosa manusia yang percaya kepadanya. Dia mampu melepaskan hidup manusia dari hukuman kekal. Dan darah ini kita gunakan. Ya. Saya ini selalu menggunakan darah Yesus. Ya, sebelum saya masuk Tiberias, saya sudah belajar tentang darah Yesus. Saya senang sekali. Kalau gereja tidak pernah membicarakan darah Yesus, iblis senang pesta pora. Kalau jemaat tidak pernah juga percaya sama darah Yesus, kurang percaya, dan tidak mau menggunakan dengan sungguh-sungguh, juga iblis senang. Karena iblis takut sama darah Yesus. Ya. Saya selalu pakai darah Yesus, Tuhan gunakan darahmu. Tutup bungkus dengan kuasa darahmu, roh tubuh jiwa raga kami, istri, anak, cucu, menantu kami, mobil, kendaraan, semuanya, rumah semua. Pagari dengan sinarmu, kuasamu, malaikatmu membentengi. Dan kuasa darah Yesus melepaskan, membebas hidup kami bersama keluarga dari rancangan hati iblis yang jahat, manusia yang jahat. Dari malapetaka, bahaya, udara darat laut. Melepaskan dari santet tenung kuasa gelap. Sebab aku percaya Tuhan, di mana yang ada tanda darah, hidup anakmu yang percaya kepadamu. Engkau tidak pernah izinkan santet tenung, kuasa kegelapan, kehancuran untuk menghancurkan hidup kami. Karena darah bekerja, mendamaikan. Kalau ada pendamaian, artinya ada perlindungan dari kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan, tepuk tangan kita luar biasa. Saya itu pernah disantet 3 kali. 3 kali sudah. Yang nyeret saya tahu. Yang pertama itu dukun. Karena saya dulu kan ke dukun itu. Karena dukun itu banyak orang-orang yang hadir. Yang datang, orang-orang kaya-kaya diporotin duitnya. Saya sadar, saya kasih tahu. Kamu bodoh semua. Kamu harus tinggalkan ini. Kita kembali ke Tuhan. Marah udah karena itu orang pergi. Santet saya. Yang ngasih ini istri saya. Jam 6 sore, istri, anak saya, ponakan saya pas main, ya, saya pas tidur di atas. Itu kata istri saya, itu ada api. Api datang, mukul kaca rumah, nggak bisa masuk saya. Masuk saya mati, pasti. Bunyinya kayak piring dibanting. Biar.
Nah, istri sama anak-anak kan nggak ngerti urusannya. Dia cari, dia keluar, dia cari. Ada apa ya? Kok tadi ada api, terus sekarang udah kayak piring dibanting, apinya hilang. Dicari, nggak ada apa-apa. Terus istri saya lari ke atas, dia cari saya. Dia bilang, kok ada begini? Itu santet. Ya itu dukun. Marah dia sama saya karena dia udah ngancem. Tapi saya mau beritahu kepada saudara supaya saudara ngerti. Jalannya kuasa darah bisa bekerja melindungimu, menghadirkan hadirat Tuhan, menghadirkan urapan untuk saudara diberkati. Itu selaras dengan kerjanya firman Tuhan. Kalau engkau hidup dalam dosa, kena. Nanti semua kita bedah melalui firman. Kena. Yang kedua, yang suka ke dukun, karena saya tahu ketika saya doa, dia ada kuasa gelap roh dukun. Karena keinginannya dia terhalang sama saya terus. Saya diswandet. Karena ini orang memang dari asalnya dari dunia persantetan. Ya. Dan menurut jemaat-jemaat yang kenal dia pernah ke rumahnya itu orang, waduh, masih ada penyembahan berhala yang kuat sekali dan lain sebagainya. Memang dia dilahirkan dari tempat-tempat persantetan, saudara. Ya. Disantet saya. Ya. Ketika saya tidur di kamar anak saya kan udah nikah, kamarnya kosong, yang lantai 3 itu, saya untuk doa, saya untuk merenung, saya menyendiri di situ. Ya, jam 12 malam. Itu kalau suaranya bukan kayak piring pecah, kayak pintu kamar dilempar sama batu yang gede. Duar! Saya bangun sudah, kaget saya. Hah? Saya buka pintu, nggak ada apa-apa. Wah, kurang ajar. Santet lagi. Ya. Santet lagi. Yang ketiga anak saya yang dikerjain sekarang. Dia pikir bapaknya pendeta dan tidak bisa. Anaknya dah dikerjain. Nah, anak saya yang belum nikah kan tinggal perempuan waktu itu. Hampir menikah. Anak saya senang doa. Ya. Anak saya senang menyendiri, renung firman. Ya, dia punya relationship dengan Tuhan bagus, anak saya perempuan. Ketika dia tidur di atas sama, nggak turun, dia mau tidur di atas ya. Sama diswandet kayak saya gitu, meledak katanya dia. Duar. Dia bangun, dia kabur langsung turun. Papi. Ya, dah, jangan naik. Dah, kamu tidur. Saudara. Karena kuasa darah Yesus itu dahsyat luar biasa. Darah Yesus itu menghadirkan hadirat Tuhan. Darah Yesus itu yang menghadirkan hadirat Tuhan dan mendatangkan urapan. Kalau sudah diurapi, pasti engkau diberkati. Pasti engkau akan dibuat sukses dan berhasil. Kalau engkau berdosa, enggak bisa. Sekarang saksi gereja-gereja yang berdasarkan darah Yesus. Seperti gereja Tiberias. Pak Pariaji dipanggil Tuhan untuk membagikan perjamuan kudus dan minyak urapan kuasa. Lihat. Gereja ini berkembang begitu luar biasa. Pak Pariaji begitu punya kuasa dari Tuhan yang luar biasa. Kalau perkara orang mati sudah, yang meninggal, ya, gereja banyak yang membangkitkan, pendeta-pendeta di luar negeri maupun di Indonesia ada yang membangkitkan. Ya. Tapi satu hal yang belum terjadi, baby dalam kandungan mati yang Pak Pariaji saksi itu, yang sudah dinyatakan dokter meninggal babynya, bisa hidup kembali. Karena darah, dikasih minum darah. Darah itu yang selalu mempersatukan hubunganmu dengan Tuhan.
Sehingga engkau punya relationship dan kekuatan ilahi yang turun akan mendatangkan urapan kuasa Roh Kudus dan akan memberkati hidupmu. Sehingga wajahmu akan bersinar terang. Tapi kalau engkau berbuat dosa, tidak bisa. Hidupmu penuh permasalahan. Kenapa orang-orang bebas banyak permasalahan? Karena tidak hidup dalam kebenaran. Dan tidak menghargai perjamuan kudus. Tubuh darah. Kalau engkau memuliakan tubuh darah, engkau menghargai. Percaya sama saya. Hadirat Allah setiap engkau makan tubuh minum darah akan hadir dalam hidupmu. Engkau akan dapat urapan yang luar biasa. Itu. Luar biasa. Ya. Terus gereja lagi di Afrika, Oyedepo. Ya, itu bukunya beredar, saudara bisa beli. Sama kayak Tiberias. Ya mati hidup, buta melek, bisu berjalan, lumpuh berjalan, mujizat terjadi luar biasa. Karena darah perkembangannya juga cepat. Push. Ya. Ya minyak urapan kan, Oyedepo itu mengandalkan juga minyak urapan. Dahsyat. Yang ketiga ini saya baca buku dari yang gagal dan yang berhasil. Ini buku lama. Saya beli tahun 80-an ya. Karena saya bertobat kan tahun 86. Ya, saya beli tahun 80-an. Kelihatannya sekarang udah nggak terbit itu. 2 seri. Di situ saya beli buku itu dulu maksudnya kalau saya punya pelayanan, kalau sampai jadi pendeta pun, saya mau belajar pendeta-pendeta, bagaimana pendeta itu bisa berhasil, bagaimana, kenapa pendeta itu gagal. Ya, tentu kita akan belajar yang berhasil. Yang gagal hanya cermin, oh enggak mau saya berbuat gitu. Hati-hati kalau saya jadi pelayan Tuhan, jangan sampai gagal. Gitu. Nah, di situ diceritakan ada 2 saudara, namanya Stephen sama Jeffrey, saudara. Di London. Di gerejanya Stephen itu ada vision, ada penglihatan. Di mimbarnya ini ada vision darah yang tercurah di mimbar. Jemaatnya semua melihat. Stephen dan Jeffrey, tahu kuasa darah itu begitu dahsyat yang luar biasa. Wah, dia manfaatkan. Karena di mana ada darah, di situ ada hadirat Tuhan. Coba saudara kalau belajar tabut perjanjian itu. Begitu imam besar masuk dalam ruang maha kudus. Ya, darahnya diciprat ke tabut perjanjian. Hadirat Tuhan hadir. Tuhan berbicara sama imam besar. Ya. Stephen sama Jeffrey, dia tidur di bawah darah Yesus yang menghadirkan urapan dan hadirat Tuhan yang luar biasa. Istilahnya itu dari darah yang tercurah, ada hadirat Tuhan. Dia tidur di situ, tidak mau pergi, saudara. Doa puasa di situ. Sampai vision itu hilang. Dia nyerap kekuatan ilahi yang luar biasa. Stephen dan Jeffrey langsung berubah menjadi seorang pengkhotbah yang dahsyat dan luar biasa. Sama, buta melek, bisu berbicara, lumpuh berjalan, mati hidup. Ya, di London dulu banyak orang sakit rakitis. Ya, tulang bongkok gini. Sama Stephen sama Jeffrey kalau didoain, tumpang tangan, disuruh pergi itu roh bongkok. Itu tulang bisa berdiri, kretek, sembuh. Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan kita luar biasa, haleluya. Tuhan tuh mau bekerja di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah hidup kita. Engkau harus punya personal contact dengan dia. Engkau harus punya personal relationship dengan dia. Melalui darah. Kau kalau perjamuan kudus, saudara, hargai. Hargai tubuh darah Tuhan. Asal tenggak aja, asal makan. Minta kaya terusnya, enggak dapat. Malah stres. Ya. Dengan penghargaanmu, kau dapat hadirat Tuhan, urapan Tuhan, jamahan Tuhan, lihat. Rumah tanggamu akan dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan,
tubuhmu disembuhkan, nama Tuhan dimuliakan, tepuk tangan terus, no Yesus kita luar biasa. Oh dahsyat sekali. Ya. Maka saya itu kalau membahas darah, senang saya. Luar biasa. Ya. Nah gagalnya Stephen and Jeffrey, sombong. Stephen and Jeffrey, Stephen itu ada pelayanan di Afrika. Waduh, KKR yang hadir penuh, gerejanya pun penuh. Jeffrey sama di London, gerejanya pun penuh. Tapi sayang Stephen ini sombong deh. Suatu hari ketika dia KKR, dia salah omong dia. Memang semua itu dari hati. Kalau hati sudah sombong, sumbernya hati. Ini mulut tinggal jendelanya aja. Ya. Dia bilang gini, saudara, nanti dunia ini akan tunduk dengan saya. Dan dunia ini akan nyembah saya. Ketika dia berani ngomong gitu, pelayanannya langsung melorot. Hancur-hancuran. Ya, Stephen sendiri akhirnya kena sakit. Ya. Dia kena sakit rakitis, kayak orang rakitis. Mau matinya itu. Lidahnya julur. Ludahnya meler-meler. Ngeri enggak? Ngeri. Hati-hati dengan urapan yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya kalau saya sendiri sebagai pendeta, saya hati-hati, saya takut. Saya tidak bisa mundur. Saya harus terus maju. Saya harus memperbaiki hati saya, motivasi saya, pelayanan saya. Hati-hati. Kadang-kadang saya di luar, saya lihat ada pendeta berani mati seperti itu. Aduh. Ya. Saya melayani. Ya. Jemaat sudah. Anaknya ini bapaknya pendeta, tapi sudah pisah sama istrinya. Enggak cerai, dia kawin lagi. Tapi dia pendeta, enggak salah S3 loh. Mbah S blok itu mesti, ya dah? Anaknya ini kena sakit tulang, TBC tulang, TBC paru-paru, kena airnya. Kasihan, menderita, tidurnya di bawah ini. Kasihan betul. Anaknya sampai bilang gini, kepahitan dengan orang tuanya. Kalau si bapaknya datang jenguk, duduk di kursi, anaknya di bawah. Rokok, basbus. Anaknya bilang gini, Pak, saya kan TBC paru-paru, papa kok rokok. Yang TBC kan kamu, buktinya saya rokok enggak TBC, sedot lagi, buang lagi, bus kurang ajar. Loh gini berani di mimbar. Memang Tuhan biar orang dosa seperti itu dipakai untuk nyelamatin orang. Tapi akibatnya orang ini pasti ditolak. Makanya Rasul Paulus itu ngomong kan, aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya agar setelah aku memberitakan Injil jangan ditolak itu. Ini berani mati udah. Karena pasti dia motivasi jadi pendeta. Satu, cari duit. Dua, untuk nambang. Ya. Dia tidak punya motivasi yang murni. Orang datang ke Yesus kan banyak motivasi. Makanya saya waktu tanya jawab di mana itu di Pluit Megamall, ada ibu-ibu tanya gini, Pak, apa bedanya dipanggil Tuhan sama dipilih, Pak? Bagus, good question. Ya. Saya bilang di dalam Matius 13, nanti baca sendiri mulai ayat 47, Yesus tuh menebar pukat tuh deh. Kan semua banyak masuk ke situ. Setelah pukatnya ditarik. Ya. Dipilih. Yang bagus masuk Pak Pasu. Oh.
Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang datang ke Yesus kan punya motivasi macam-macam. Ada yang punya motivasi hanya sembuhkan. Ya, orang kusta, 10 kusta datang ke Yesus mau disembuhkan. Yang 9 kabur, yang 1 balik. Orang datang ke Yesus cuma mau suruh nyelesain perkaranya, rumah tangganya, suruh nyelesain perkaranya, urusan utang-utangnya. Habis itu perbuatannya udah tidak karu-karuan. Itu sudah kena pukatnya, karena engkau sudah di gereja. Engkau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kau belum tentu dipilih. Makanya Matius 7 ayat 21 katakan, nyalah engkau pembuat kejahatan. Hati-hati. Orang, saya melayani orang mau mati, saya lihat yang gelisah, ketakutan itu pasti disamperin malaikat kegelapan. Hati-hati. Kamu sudah dikasih kesempatan sama Tuhan. Kalau kesempatan tidak kamu gunakan, enggak terpanggil kamu. Enggak terpilih maksud saya. Makanya di 1 Petrus 2 ayat 9 itu kan dikatakan, kamulah bangsa terpilih. We are the chosen people. Amin. Enggak sembarangan. Saya enggak mau ketinggalan. Enggak. Itu. Ibrani 10 masih Ibrani 10 ya tadi. Ayat 26. Nih lihat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Kalau engkau sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ini kalau engkau nanti mati loh. Kalau masih hidup masih ada kesempatan. Ya, bukan ini sudah mati. Enggak ada lagi menghapus dosa. Yang mampu menghapus dosa darah Yesus. Artinya kalau kita ditolak, artinya engkau tidak ciptaan baru. Karena motivasi datangnya ke Yesus salah. Orang yang punya ciptaan baru benar-benar rohmu dilahirkan ulang dengan Roh Kudus Tuhan. Percaya, Roh Kudus dan rohmu itu menguasai, akan menduduki seluruh jiwamu, keinginanmu, kehendakmu, ya, hatimu, sehingga engkau akan melahirkan buah-buah roh kebenaran. Beda saya lihat orang bertobat masih dengan sengaja berbuat dosa. Terus ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang dorhaka. Terus 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ya. Terus terakhir ayat 29. Nih, lihat Saudara. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak siapa? Anak Allah, yang menganggap najis apa? Darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Roh kasih karunia itu Yesus. Amin. Engkau menghina darah Yesus. Engkau menajiskan. Habis, sudah. Habis, betul. Dengan apa lagi engkau mau ditebus? Yang bisa nebus darah Yesus, tapi engkau menajiskan darah Yesus. Ngeri. Ya. Kalau daging kita ini kan menguasai kita, hawa nafsu, maunya berbuat jahat aja. Dunia ini nggak gampang memang kita jadi orang Kristen. Kalau engkau nggak punya keteguhan hatimu, keputusan yang mutlak, wah nggak gampang. Itulah yang Yesus banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Lihat Stephen. Tapi kalau Stephen itu bertobat, meskipun dia kena hukuman, apa yang ditabur secara fisik. Ya tak? Dia kena hukuman seperti itu, masih di dunia. Tapi kalau dia bertobat sungguh, saya percaya dia juga masuk surga. Kalau di situ dia tetap tidak bertobat, habis.
yang ditabur di tua aja, dini aja udah kelesetan itu orang Jawa kayak begitu ya toh. Ngeri. Jeffrey di kursi roda. Karena kesombongannya yang kurang ajar, paling kurang ajar kakaknya. Mungkin saudara pasti ngerti lah ya, di Jakarta ini pendeta besar namanya Reinhard Bonnke. Pernah dengar? Ya, berapa kali kan datang di Indonesia. Pertama kali dia khotbah, dia bilang gini, saudara, saya punya pelayan begitu besar, bukan karena saya. Karena saya dapat limpahan kuasa dari Jeffrey, pendeta besar. Ini saya dengar dari mulutnya dia, nggak baca dari buku. Dia cerita, ketika dia lulus sekolah teologi, dia jalan-jalan ke kota London. Nah ketika dia turun dari bis, dia jalan kaki itu, dia lihat rumah, tulisannya Rev Jeffrey. Wah ini rumahnya Jeffrey. Ini kan pendeta waktu saya kecil. Dahsyat, luar biasa di London ini. Jeffrey pun ditinggal, pengikutnya udah kosong gerejanya. Habis. Ya. Kadang-kadang saya menemukan anak-anak Tuhan, memang dia bilang gini, Pak aku nggak Cina, nggak cabul. Tapi kamu nggak ngerti, kamu itu sombong. Makanya problem pun datang terus saja. Ayo belajar, saya bilang gitu. Ayo belajar. Kita terus belajar. Tuhan baik kok. Kita tuh jangan jadi orang bodoh. Tuhan itu memberi kesempatan pada kita. Jiwa itu di atas galanya. Jangan sampai sia-siakan. Ya. Mari kita sungguh-sungguh. Jangan badanmu masih sehat. Wah masih pintar cari duit, kaya. Ya, kamu memperlakukan istrimu, kamu memperlakukan suamimu seenaknya aja. Ya. Jangan melukai orang lain juga. Mari kita benar-benar memiliki buah roh kehidupan. Supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Tugas kita itu memuliakan Tuhan. Saudara kan dan saya diberi tugas Tuhan. Apa kata Tuhan? Pergilah jadikan semua bangsamu murid. Kalau kita mau jadikan murid, lihat kelakuan kita kayak begitu, orang mau enggak? Orang banyak enggak mau jadi Kristen. Karena apa? Lihat kelakuannya orang Kristen aja begitu. Lihat pendeta aja. Itu masuk Quran katanya pendeta di Surabaya jinain orang NTT. Yang mau disekolahin, 7 anak. Coba. Makanya Rasul Paulus tulis begini. Oleh karena kamulah nama Tuhan dihujat orang. Engkau tidak pernah melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kalau engkau sudah mengenal kasih anugerah Tuhan, engkau nangis sudah. Engkau akan jatuh cinta sama Tuhan. Engkau akan berani memberikan hidupmu kepada Tuhan. Selama engkau tidak menanggalkan manusia lama, keinginanmu daging, engkau tidak pernah ngerti firman Tuhan dan tidak pernah bisa nuruti firman Tuhan. Amin. Firman dikatakan begini, kenapa kau menderita? Karena engkau mau memakai pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Itu di Korintus sudah. Dahsyat. Ya. Reinhard Bonnke begitu ketuk pintu, Jeffrey sakit. Ya, Jeffrey mau ditemui tapi yang buka itu ibu-ibu tua yang rawat Jeffrey. Ya. Dia ngomong, saya boleh ketemu Jeffrey. Ditanya, Jeffrey pun mau. Begitu dia ketemu Jeffrey, Jeffrey mau mati kan? Dilimpahkan tuh kuasa dari Jeffrey, ditumpang tangan dia. Mereka pelayanannya rehat, langsung di Afrika melejit, KKR jutaan orang. Ya. Karena apa? Urapan dari darah. Tuhan mau. Engkau semua menjadi orang-orang yang berhasil. Kekayaanmu untuk kemuliaan Tuhan. Kepandaianmu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kecantikanmu untuk kemuliaan Tuhan. Gantengmu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk Cina cabul. Ya. Yang cantik, yang ganteng. Ya itu. Lehermu diplesesin dikit aja doyong. Ini loh. Ya,
Tuhan sangat baik. Sangat amat baik. Kalau engkau tetap memikirkan keinginanmu, kesulitanmu, memang engkau tidak pernah lihat. Tapi ketika engkau mau berserah, engkau memakai pikiran Allah, engkau hidup mau dipimpin Roh Kudus, ada harga yang dibayar, engkau baru lihat kebaikan Tuhan itu luar biasa. Selama itu engkau tidak menggunakan dagingmu, tidak bisa. Tidak bisa. Ayo ayat yang terakhir yuk. Keluaran 12. Ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Artinya apa? Aktif. Darah digunakan. Orang Israel ini percaya akan darah. Dia punya iman akan darah. Pengertian akan darah. Dia ambil, dia sapukan pada ambang atas tiang pintu, kedua tiang ambang atas pintu, kedua tiang pintu. Dia yakin akan ada keselamatan. Loh. Kita juga sebagai anak Tuhan gunakan kuasa darah. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Tidak boleh. Artinya kerjanya kuasa darah akan bekerja menyelamatkanmu, akan menghadirkan hadirat Tuhan dan urapan atasmu dan berkat atasmu selaras dengan firman. Saling melengkapi. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib ditombak, keluar apa? Air dan darah. Darah Yesus menyelamatkan, menghapus dosa. Firman. Air adalah firman. Firman adalah Yesus. Wah. Luar biasa. Saudaramu, keluargamu belum bertobat. Kalau kau mengasihi keluargamu, mengasihi temanmu, kau gunakan darah. Saya punya keluarga. Saya 9 saudara. Keluarga saya ya Kristen, Katolik itu. Ya Katolik-Katolikan lah. Dukun jadi apa. Ya dah. Udah. Saya taruh darah Yesus. Tuhan, kami taruh darahmu atas kehidupan kakak ipar kami, adik ipar kami, cici kami, adik-adik kami semua. Karena aku percaya yang ada tanda darah tidak dirusakkan. Aku mintakan kemurahan Tuhan. Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lepaskan dari kematian api neraka Tuhan. Engkau jamah. Saya tidak mau ngomong Alkitab sama dia kok. Dia orang punya duit sulit. Kecuali susah. Yang susah aja saya ada saudaranya, istri saya yang susah aja diinjili tidak bisa. Dia punya keyakinan sendiri. Nah. Saya cuma doa minta kemurahan. Ya. Coba Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4. Oh, sebelum ini Ibrani 12 dulu ayat 24. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercian yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Yesus itu berbicara lebih daripada darah Habel. Darah Habel menuntut balas. Darah Yesus itu membela engkau supaya kita jangan masuk neraka, supaya engkau bertobat. Luar biasa. Darah Yesus mendatangkan berkat kok. Dia berbicara lebih kuat dari darah Habel. Makanya Tuhan membangun karena darah inilah namanya tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Saudara catat, saudara belajar. Ya.
Ibrani 4 ayat 16. Sebab, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian apa? Menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia, namanya aja karunia, hadiah, kemurahan. Amin. Karena darah yang tercurah. Supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya kalau ada masalah apapun, saya minta saya doa darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saya datang bertahta kasih karunia. Kiranya aku menerima rahmat. Hidup ini hanya anugerah saja Tuhan. Saya tidak punya kekuatan apa. Saya tidak ngerti apa yang harus saya. Tuhan lepaskan. Tuhan jamah. Karena anugerah itu mendatangkan belas kasihan Tuhan karena darah anak domba Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan kita luar biasa ya. Oh, dahsyat sekali. Ya, kalau saya ngajar darah itu bergairah. Gak tahu, saya senang sekali. Karena saya merasa diurapi Tuhan penuh. Ya. Nah, kita kembali ke Keluaran tadi 12 yang ayat 23 sekarang. Dan Tuhan akan menjalani Mesir, ya, pemain musik mana pemain musik? Ayo. Pemain musik. Untuk menulainya, apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulainya. Tidak bisa. Makanya santet pun tidak mempan. Amin. Gunakan darah. Saudara, keluarga saya satu-satu rontok semua. Bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Yang paling sulit itu adik saya perempuan paling kecil. Kelibet. Okolte semua dukun. Gunung Kawi. Waduh kuat sekali. Tuhan izinkan dia diporti sama dukun. Dia disihir sama dukun. Ya. Dia nggak sadar. Ya. Duitnya habis 700 juta lebih. Saya di telepon cici saya. Itu adikmu, itu ada dukun, udah kita kasih tahu, dukun itu bohongin kamu suruh keluar duit, apa mobilnya baru dipinjam, batu dikembali dalam kondisi rusak. Ya. Dia bilang dukun itu baik aja. Kamu telepon dong. Ya, ntar tak telepon. Ya, saya telepon. Saya bilang gini. Kamu kelibet dengan dukun apa sih? Enggak kok, dukunnya baik kok. Aduh ya, kenapa sih masih cici jelekin dukun? Sekarang keluarga saya nyerang dukun. Dukun baik, gila enggak orang? Ya. Gini, kamu mau enggak doa sama engkau? Ya mau. Kamu kan dasarnya orang Katolik kan? Ayo. Tiruin doanya engkau. Darah Yesus bilang, darah Yesus, aku mohon darahmu Tuhan. Dan ampuni setiap kesalahan dosa saya. Ya. Dengan kuasa-kuasa kegelapan, Gunung Kawi menyembah. Mungkin dia manut terus itu sudah nggak sadar. Dia ikut doa terus saya ikuti saya. Dan oleh kuasa darahmu dilepas bebaskan kami dari pengaruh kuasa gelap, dukun, santet, apapun. Pikiran kami dibukakan Tuhan, Tuhan tolong karena Engkau Tuhan Yesus. Kami undang masuk dalam hatiku menjadi Tuhan Juru Selamat. Kuasa darahmu membebaskan kami dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus kami tolak kuasa gelap atas hidupmu. Lepas! Itu per telepon, cuma per telepon. Saudara, adik saya terus nangis. Wah! Kenapa nangis? Loh kok, aku kok bisa begini kok? Kayak orang baru bangun tidur. Sadar duitnya dihabisin. Sejak itu dia berontak sama dukunnya, ngamuk dia. Berhenti, terima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat. Sekarang ini ke Israel. Dia pamit sama saya. Kok saya mau ke Israel? Pergi kamu Israel. Dia bawa
Ini terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, bukan baru gitu loh ya, sudah ada 5-6 tahun yang lalu. Dan sekarang dia ke Israel bawa anak cucu, mantu semuanya, dia berangkat rombongan 6 orang. Saya bilang, tak berkati kamu ya, pergi. Nah, saudara. Saya percaya kalau engkau menggunakan kuasa darah Yesus dengan benar, hadirat Tuhan akan hadir. Engkau akan memiliki kekuatan supranatural. Dari makan tubuh, minum darah. Percaya, Tuhan akan memberkati engkau. Yang luar biasa. Tepuk tangan kita luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk makan tubuh, minum darah. Kalau engkau banyak dosa, engkau minta ampun sama Tuhan. Sebentar lagi kita perjamuan kudus ikut relay.